Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Saya Hulma Apriliani dari kelas akuntansi 8A dari Universitas Pancasati Tegal. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan dan mempresentasikan mengenai hal-hal yang terkandung pada film The Human Scale. Di sini saya akan menceritakan sedikit review tentang film The Human Scale. Mengambil model karya arsitek Denmark Jan Gehl, The Human Scale membuat kasus yang sangat baik untuk merancang kota di sekitar orang-orang. Arus lalu lintas telah mendominasi perencanaan kota sejak tahun 1960-an. Dokumenter Andreas M. Dahlsgaard meneliti kota-kota dari New York hingga Chongqing yang menunjukkan berbagai masalah, solusi, dan kemungkinan pembangunan kota. Setiap contoh diilustrasikan oleh pemandangan kota yang khas dan tersusun dengan baik dan dibahas oleh pejabat lokal, perencana, dan arsitek. Jika pembelaan Dahlsgaard terhadap visi Utopus Gehl sebagian besar mengabaikan kekuatan sosial ekonomi yang menentangnya, film ini tetap harus membangkitkan semangat pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pendukung ruang publik dimanapun. Adapun argumen Dahlsgaard atau Gehl, 50% populasi dunia sekarang tinggal di kota, dan diperkirakan 80% akan mengalami urbanisasi pada tahun 2050. Karena kota-kota besar kekurangan waktu dan uang untuk memperluas infrastrukturnya guna memenuhi peningkatan permintaan, prioritas menjadi penting. Dan kelayakan huni dalam struktur perkotaan sama pentingnya. Semua konsep Gehl melibatkan pengurangan ruang yang diberikan untuk mobil dan peningkatan ruang yang dihuni oleh pejalan kaki, sehingga mendorong interaksi manusia melintasi batas, kelas, dan mengurangi efek melemahkan dari isolasi bertingkat tinggi. Copenhagen sudah mewujudkan banyak konsep Gehl dengan zona larangan lalu lintas dan dominasi sepeda di atas mobil. Dan di sini diperlakukan sebagai macam fait accompli yang Dahlsgaard jelajahi secara singkat sebelum melanjutkan ke pekerjaan yang sedang berlangsung. Melbourne 3 kali terpilih sebagai kota paling layak huni di dunia, menawarkan skenario sempurna sebelum dan sesudah. Dihadapkan dengan kota-kota metropolitan yang sekarang pada tahun 1980-an, para perencana ditantang untuk menarik penduduk pinggiran kota kembali ke pusat kota. Solusinya di sini tampak sama mencoloknya dengan keberhasilannya. Jalur atau ganggang yang terhubung di belakang bangunan yang sebelumnya merupakan surga kumuh untuk sampah dan tempat pembuangan sampah diubah menjadi jalur pejalan kaki yang ramai dengan deretan kafe dan toko yang tertata dengan rapi. Di kota megalopolis Cina, Chongqing, para perencana merancang jaringan pejalan kaki yang akan melintasi kota tegak lurus dengan pola lalu lintas. Tetapi ketika kamera mengikuti jalan kecil yang diimplementasikan sebagai program percontohan, kami menemukan bahwa penyeberangan yang dirancang ulang yang seharusnya ramah pejalan kaki telah diubah kembali menjadi pendukung lalu lintas mobil dimanapun rute tersebut berpotongan dengan arteri utama. Di ibu kota Bangladesh, Dhaka, kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia, para perencana yang
dipengaruhi Gale berhadapan dengan kepentingan model internasional yang berlawanan. Bank Dunia memberikan bagian terbesar dari pinjaman transportasi untuk jalan raya. Meskipun hanya 5% dari seluruh populasi yang harus mengganti pinjaman besar menggunakan mobil, tetapi dalam mendapatkan masalah kepentingan kelas yang saling bertentangan dalam konteks dunia ketiga murni, Dalsgaard mengesampingkan kesenjangan yang melebar antara yang kaya dan yang miskin yang berdampak pada kota-kota di seluruh dunia. Dalsgaard memanifestasikan kebutaan sosial sesekali ini dalam ujiannya terhadap kota New York dengan transformasi Times Square dan bertentangan Broadway di sekitarnya. Zona pejalan kaki yang terletak secara strategis ini dapat mendorong perkelahian bola salju lingkungan yang spontan. Salah satunya ditunjukkan di sini. Tetapi mereka terutama melayani wisatawan tamasya, sementara itu di seluruh kota, sebagian besar area perumahan skala kecil terjangkau diratakan dengan mendirikan kantor-kantor bertingkat tinggi bagi orang kaya. Namun, pendekatan optimis Dalsgaard juga memberikan hasil yang benar-benar positif. Setelah Crunch, Selandia Baru hampir hancur total oleh gempa bumi. Warga biasa diberi suara dominan dalam rekonstruksinya dan memilih model Gale skala manusia, bahkan ketika pemerintah federal memerintahkan proyek tersebut, banyak ketentuan yang didukung orang tetap ada. Nah, dari cerita di atas, saya akan mengkaitkan dengan materi yang akan saya bahas, yaitu bab 16 tentang pengendalian manajemen pada sebuah proyek. Yang pertama ada pengertian proyek. Proyek sendiri yaitu suatu bentuk kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan dengan mengalokasikan sumber daya tertentu untuk melaksanakan tugas dengan sasaran yang jelas. Nah, menurut Gale di sini, sasaran tersebut yaitu para pejalan kaki, para pesepeda, dan pendukung lainnya. Selanjutnya ada karakteristik sebuah proyek. Yang pertama, memiliki tujuan yang khusus. Yang kedua, jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, bersifat sementara. Dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas. Yang keempat, non-rutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Yang poin pertama memiliki tujuan yang khusus, yaitu tujuan di sini untuk mengurangi populasi mobil di tengah-tengah perkotaan besar dan membudayakan manusia pejalan kaki dan menggunakan sepeda. Dan berikutnya ada pelaksanaan proyek terdiri dari sumber-sumber informasi. Dalam praktik, dokumen biasanya kurang penting dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan melalui pembicaraan dengan orang lain. Seperti arsitek Gale sendiri selalu mewawancarai para pejabat tinggi, masyarakat, dan arsitek-arsitek terkenal. Dan Gale selalu mengevaluasi apa yang mereka berikan dan apa yang mereka sampaikan melalui rancangan
Gill sendiri. Yang terakhir ada evaluasi proyek, yaitu evaluasi hasil merupakan kesuksesan suatu proyek tidak dapat dievaluasi hingga waktu yang cukup dan memungkinkan untuk pengukuran manfaat dan biaya sesungguhnya. Hal ini memakan waktu bertahun-tahun. Nah, sekian presentasi ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sedikit review The Human Scale dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.